Pada 2021 sampai 2022, pelaporan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum terintegrasi antara rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium. Hal ini membuat pemantauan real-time menjadi sulit, terutama saat lonjakan varian Delta, dan visualisasi data yang ada belum cukup interaktif untuk mendukung keputusan cepat. Idealnya, data kesehatan terhubung dengan standar interoperabilitas seperti FHIR, serta dapat dibandingkan dengan data Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan WHO. Untuk itu, kami menggunakan dataset COVID-19 dari Kaggle, lalu kami bersihkan dan strukturkan kembali. Hasilnya, kami mengembangkan menjadi dashboard COVID-19 Indonesia, yaitu dashboard interaktif untuk pemantauan data secara jelas dan terkini. Proyek ini disusun oleh saya sendiri, Jabir Nizar, dan rekan-rekan saya yaitu Sidik Nur Hasan dan Muhammad Razal Alfarizi. Setelah sistem ini berhasil kita rancang, kita kemudian masuk ke tahap sistem dan workflow design. Tahap ini berfokus pada bagaimana alur data COVID-19 diproses secara sistematis, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga visualisasi data akhir. Dalam arsitektur yang kami bangun, data dari sumber yang berbentuk CSV kami simpan di MySQL dan menjadi pusat penyimpanan data utama yang kita gunakan. Jadi simpelnya prosesnya yaitu yang pertama dari dataset yang kita dapatkan, terus kita lakukan pre-processing, kita lakukan cleaning, dan kita lakukan konversi dari yang awalnya CSV menjadi MySQL, terus kita menggunakan Prophet model dan membuat forecast engine. Yang terakhir, selanjutnya kita ada analytic dashboard. Jadi kita tampilkan hasil analisis forecastingnya, dan selanjutnya ada clinical decision support view. Jadi ada semua sederhana. Nah, saja di sini ada dashboard sederhana untuk real-time COVID-19 Indonesia monitoring. Tuh. Ya, di sini ada total korbannya berapa, active case-nya berapa, dan lain-lain. Serta di bawah ada heat map yang bisa kita mudah melihat persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Terusnya selanjutnya ada statistika dari tiap provinsi, seperti 10 provinsi yang paling parah penyebaran COVID itu di mana, terus kita bisa melihat persebaran COVID di setiap provinsinya. Sebenarnya ada di new data di sini dibatasi oleh login karena hanya admin yang bisa menambahkan data baru untuk di setiap kasus. Gitu. Dan selanjutnya ada analisis, ini ada clinical decision support sederhana untuk memperlihatkan forecasting 14 hari ke depan. Contohnya di Aceh ini uh, is projected to continue declining over the 14 days. Jadi setiap 14 hari ke depan itu diramalkan akan menurun dan average daily change approximately 47 case per day. Jadi setiap harinya diramalkan ada 47 kasus gitu. Jadi sekian untuk demo dari project yang kita buat di sini. Dari hasil analisis menggunakan dashboard COVID-19 Indonesia, sistem mampu menampilkan tren penyebaran kasus secara nasional maupun per provinsi. Berdasarkan data terakhir yang kami olah, angka kematian terbanyak berasal dari Jawa Tengah dengan total 33.489 kematian, sementara angka penyembuhan tertinggi tercatat di DKI Jakarta dengan angka 1.386.134 kasus sembuh. Informasi ini divisualisasikan dalam bentuk top 10 provinsi chart serta geoheatmap di mana warna merah menunjukkan tingkat kasus yang tinggi. Melalui visualisasi interaktif berbasis Plotly, pengguna dapat melakukan hover untuk melihat nilai detail, membandingkan antar provinsi, dan memantau perubahan data secara dinamis. Fitur-fitur ini membantu pengguna dan pengambilan kebijakan memahami pola persebaran serta efektivitas penanganan COVID-19 dengan lebih cepat dan akurat. Seluruh data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari sumber publik legal dan telah diolah tanpa mencantumkan identitas pribadi, sehingga tetap menjaga prinsip kerahasiaan dan etika data kesehatan. Sistem login dan pengaturan peran pengguna, role-based access control, memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat menambah atau memperbarui data. Dari proses pengembangan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan penerapan informatika kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan integritas data publik. Sebagai penutup, dashboard COVID-19 Indonesia bukan hanya menampilkan angka kasus, kematian, dan penyembuhan terbanyak seperti Jawa Tengah dengan 33.489 kematian dan DKI Jakarta dengan 1.386.134 kasus sembuh, tetapi juga memberikan insight yang relevan bagi pengambilan keputusan kesehatan publik. Melalui fitur real-time monitoring, analisis data provinsi, dan geoheatmap, sistem ini membantu pemerintah mengidentifikasi daerah prioritas, menilai efektivitas kebijakan, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kasus baru. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan menjadi platform nasional pemantauan penyakit menular lainnya, sehingga mendukung transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia. Terima kasih.